Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 108. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiao Yao kini telah memakan obat berwarna hitam itu dan kemudian menarik perhatian dari semua orang yang berada di dalam aula besar ini. Tiba-tiba saja Xiao Yao mengepalkan tinjunya. Doki berwarna putih secara perlahan menyelimuti tubuhnya dan kemudian garis-garis hitam secara perlahan muncul di tubuh dari Xiao Yao saat ini yang menjalar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Garis-garis hitam dengan rakus melahap Doki yang telah dimunculkan oleh seorang Xiao Yao dalam sekejap. Dan kemudian hal seperti itu telah membuat warna dari garis-garis hitam menjadi semakin pekat. Melihat wujud dari garis-garis hitam, sepertinya itu merupakan sesuatu yang telah dibentuk oleh segel pemakan jiwa. Dan benda ini bisa terus memperkuat dirinya sendiri dengan menyerap doki di dalam tubuh orang yang telah terkena segelnya, mengubah menjadi kekuatan dari segel ini. Sungguh teknik kultivasi yang sangat kejam. Semua orang di dalam ruangan ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penuh keterkejutan ketika melihat pertama kali reaksi dari segel pemakan jiwa. Ketika doki di dalam tubuh Xiao Yao menghilang, ekspresi kesakitan luar biasa nampak di wajahnya, dan hal itu membuat wajah dari Xiao Yao menjadi cukup mengerikan. Segel pemakan jiwa ternyata telah menembus meridian dan juga pembuluh dari seorang Xiao Yao. Kejahatan dari segel pemakan jiwa telah melampaui jauh imajinasi dari orang-orang di dalam ruangan ini. Zhou Yan juga terkejut, wajahnya menjadi serius. Dia khawatir tentang khasiat dari pil pemakan jiwa apabila gagal. Wajah dari Xiao Yao semakin mengerikan, garis-garis hitam semakin pekat. Namun tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan misterius terpancar dari dalam tubuh Xiao Yao, dan kemanapun kekuatan misterius ini muncul, kulit dari Xiao Yao akan langsung berubah menjadi warna hitam pekat. Zeni tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dengan penuh kegelisahan dia berkata, "Apa yang telah terjadi? Apakah pil pemakan jiwa sebenarnya bukan penawar, melainkan memperburuk efek dari segel pemakan jiwa?" Tubuh dari Zhou Yan langsung kaku. Dia mengepalkan tinjunya. Doki meledak dari dalam tubuh Zhou Yan dan dia hendak melangkah maju. Kemudian Zhou Yan terdiam dengan raut wajah kebingungan. Bagaimana mungkin situasinya menjadi seperti ini? Apa yang harus kulakukan? Tidak seorang pun di dalam ruangan ini memberikan jawaban atas kebingungan dari Zhou Yan, karena tidak pernah ada catatan tentang pil pemakan jiwa di dalam benua Dodi. Jadi semua hanya bisa memandang ke arah Xiao Yao dengan cemas, yang kemudian saat ini Pak Tua Xiao Yao seolah-olah langsung terdiam karena dia pingsan. Semua orang termasuk Zhou Yan memanggil nama Xiao Yao, namun orang tua itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Zhou Yan kemudian memutuskan untuk mencoba menggunakan dokinya dan juga kekuatan api surgawi apakah bisa melakukan penyembuhan kepada Xiao Yao. Aku tidak bisa terlalu khawatir. Aku akan menggunakan doki di dalam tubuhku untuk membantu tetua Xiao Yao supaya sementara memperlambat penyebaran dari kekuatan hitam misterius. Ketika Zhou Yan hendak bertindak, Le Shaolong tiba-tiba saja berkata, "Tuan muda Zhou Yan, tunggu sebentar. Anda jangan gegabah. Jika pil pemakan jiwa dan juga segel pemakan jiwa berasal dari sumber yang sama, maka tidak mungkin untuk memunculkan sebuah perbedaan. Tuan muda Zhou Yan, perhatikan baik-baik warna hitam yang telah muncul dari segel pemakan jiwa dan juga efek dari pil pemakan jiwa. Warna hitam yang telah muncul dari pil pemakan jiwa sebenarnya cukup memiliki perbedaan dengan warna hitam yang dimunculkan dari garis-garis hitam segel pemakan jiwa, dan aku menduga itu bukan berasal dari sumber yang sama." Pengamatan dari Le Shaolong selalu teliti seperti sebelumnya, dan dia telah menunjukkan sebuah perbedaan dari kekuatan segel pemakan jiwa dan juga pil pemakan jiwa. Mendengarkan kata-kata Le Shaolong, mereka semuanya langsung memperhatikan baik-baik warna hitam yang telah muncul di dalam tubuh dari seorang Xiao Yao.
Dan benar saja bahwa warna hitam itu memang memiliki sebuah perbedaan, karena warna hitam yang dimunculkan dari segel pemakan jiwa memiliki sedikit warna abu-abu dan juga bercampur dengan warna merah. Sementara warna hitam dari pil pemakan jiwa sangatlah murni, seperti hitam pekat. Xiaoyan kembali duduk di kursinya dan kemudian dia menghela nafas dengan lega. King Mu'er tiba-tiba saja berteriak, "Hei pembohong kecil, lihatlah, ada reaksi dari tetua Xiao Yao. Kemanapun energi berwarna hitam pekat dari pil pemakan jiwa menyerbu tubuh dari Xiao Yao. Hal itu langsung membuat garis-garis berwarna hitam seolah membeku, lalu bergerak mundur sambil mengeluarkan suara mendesis seolah takut akan warna hitam dari energi pil pemakan jiwa. Xiaoyan berseru dengan gembira, "Berhasil, ini benar-benar berhasil." King Mu'er menyemangati tetua Xiao Yao, "Orang tua, teruslah bersemangat, kau pasti bisa sembuh." Tak lama kemudian energi hitam dari pil pemakan jiwa telah menyelimuti seluruh tubuh dari tetua Xiao Yao. Dan jika dilihat dari kejauhan, tubuh dari tetua Xiao Yao nampak hitam pekat. Dia terdiam seperti patung berwarna hitam. Di saat itu juga, kekuatan hitam dari segel pemakan jiwa tidak punya lagi tempat untuk bersembunyi. Lalu hal seperti ini berubah menjadi asap berwarna hitam abu-abu dengan sedikit warna merah yang langsung berhamburan di udara. Menyaksikan adegan seperti ini, Xiaoyan menggunakan kekuatan api berwarna abu-abu biru untuk langsung menyelimuti kekuatan berwarna abu-abu hitam sedikit merah. Dan ketika kekuatan dari segel pemakan jiwa menghilang dari dalam tubuh Xiao Yao, kali ini kulit dari Xiao Yao secara bertahap kembali ke warna aslinya. Bahkan auranya yang telah menurun juga telah perlahan menguat. Dia dengan cepat melampaui tahap awal bintang 4 Dodi yang kemudian terus berkembang. Xiaoyan dengan penuh semangat melihat pada tetua Xiao Yao yang sedang memulihkan diri, menghela nafas lega sambil mengatakan, "Leluhur akhirnya selamat. Jika leluhur sampai mati karena pil obat yang aku buat, maka aku akan menjadi pendosa abadi dari klan Xiao." King Haoran juga langsung berkata, "Ini luar biasa. Dengan bantuan pil ilahi ini, bahkan jika segel pemakan jiwa menyebar ke seluruh benua Dodi, itu tidak akan pernah menjadi masalah." King Haoran benar-benar tersentuh. Jejak kekhawatiran di matanya langsung lenyap seketika, dan dia tidak perlu lagi takut dengan segel pemakan jiwa yang sangat jahat. King Haoran mengepalkan tinjunya yang kemudian dia berkata dengan tegas, namun sesuai dengan wasiat terakhir dari Kaisar Leluhur Iblis Tua, siapapun yang melatih teknik kultivasi pemakan jiwa, mereka harus dimusnahkan tanpa ampun. Xiaoyan mengeluarkan pil pemakan jiwa lainnya, menyerahkan kepada King Haoran, dan kemudian dia mengatakan, "Kakak, libatkan aku dalam hal ini. Teknik kultivasi yang sangat kejam tidak boleh dibiarkan ada di dalam dunia. Dan pil pemakan jiwa ini, mari kita bawa menuju klan Zanmo untuk menyembuhkan leluhur tua mereka." King Haoran menepuk bahu dari Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian Xiao Yao membuka matanya yang kemudian dia segera berkata, "Aku merasa kelemahan di dalam tubuhku yang telah bersemayam beribu-ribu tahun kini menghilang. Dokiku juga telah kembali. Perasaan ini sungguh luar biasa." Rasa-rasanya Xiao Yao ingin berteriak dengan keras setelah dia melepaskan penindasan selama ribuan tahun yang sangat berat bagi dirinya. Mata dari Xiao Yao kembali bersinar. Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming saling bertukar pandang, mereka serentak membungkukkan badannya sambil berkata, "Selamat pemimpin klan Xiao, karena Anda telah lolos dari penderitaan dan mendapatkan kembali kejayaanmu seperti semula." Zenny juga berkata, "Pemimpin klan Xiao, bagaimanakah perasaanmu sekarang? Apakah kau sudah pulih ke tingkat kultivasi sebelumnya?" Xiaoyan segera menunjuk deretan kursi dan meja berwarna hitam. Lalu dia berkata, "Kita akan segera tahu ketika leluhur mencobanya." Deretan kursi dan juga meja itu terbuat dari kayu baja yang sangat keras berwarna hitam.
seperti besi yang sangat sulit dirusak. Xiao Yao ragu-ragu. Apakah kau menginginkan aku menghancurkan kursi dan juga meja itu? Rasa-rasanya benda-benda ini sangatlah mahal. Aku tidak bisa melakukannya. Xiao Yan kemudian menimpali. Leluhur, gunakan saja kursi dan juga meja itu untuk melakukan uji coba pada kekuatanmu. Jangankan kursi dan meja, menghancurkan aula ini juga bukan masalah. Xiao Yao hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian mengaktifkan Doqi dari dalam tubuhnya. Dan kemudian Xiao Yao seperti mengeluarkan Super Saiyan. Dia langsung memberikan tinju ke udara pada arah deretan meja dan kursi hitam berada. Lalu, biar meja dan kursi hitam itu semuanya meledak menjadi debu, menyelimuti pintu masuk dari ruang aula. Di saat yang sama, langsung terdengar suara jeritan. Apa-apaan ini? Perhatian Xiaoyan dan juga yang lain langsung melihat ke arah pintu masuk. Dan sebenarnya, ketika tetua Xiaoyao menghancurkan kursi dan juga meja hitam, Lang Tian bersama dengan bayangan ungu secara bersamaan membuka pintu. Lalu debu dari kayu yang telah hancur itu menyelimuti tubuh Lang Tian. Bahkan mulutnya kini juga telah tersumpal oleh serutan kayu. Lang Tian hanya berdiri tanpa melakukan apapun dan dia cukup bingung dengan apa yang telah terjadi. Sementara bayangan ungu dengan kelincahannya, dia berhasil menghindari ledakan dari meja dan juga kursi berwarna hitam. Xiao Yao tiba-tiba berkata, "Oh, maafkan aku sedikit terbawa suasana. Aku benar-benar minta maaf." Dia melambaikan tangan yang kemudian angin telah muncul untuk menghilangkan debu-debu dari serpihan kayu dan juga kursi berwarna hitam. Lang Tian segera terbatuk, membersihkan tubuhnya dan juga meludahkan serpihan kayu yang telah masuk ke dalam mulutnya. Tatapan matanya melihat ke arah depan, masih terlihat bingung. Dia kemudian bertanya, "Tuan Muda Xiaoyan, apa yang telah terjadi di dalam tempat ini? Mungkinkah barusan itu adalah gempa bumi?" Bayangan ungu yang berada di belakang dari Lang Tian langsung tertawa terbahak-bahak. Dan semua orang yang berada di dalam tempat ini juga langsung tertawa oleh kepolosan dari seorang Lang Tian. Xiao Yan kemudian memberikan penjelasan. "Oh, begini aku jelaskan. Leluhur tua dari klan Xiao milikku telah memulihkan kultivasinya, jadi aku meminta leluhur untuk menguji kekuatannya. Apakah sudah pulih? Aku benar-benar tidak menyangka di saat yang bersamaan kalian berdua masuk ke dalam tempat ini." Lang Tian dan juga bayangan ungu melihat pada Xiao Yao sambil berkata, "Tuan Muda Xiao Yan, pil pemakan jiwa benar-benar ampuh." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Lang Tian bersama dengan bayangan ungu memberikan selamat kepada tetua Xiao Yao. Xiao Yao pun terlihat sangat gembira dan dia pun berkata, "Terima kasih banyak semuanya. Ini juga berkat dari Xiaoyan. Soal kejadian barusan, aku benar-benar minta maaf pada Lang Tian dan juga bayangan ungu." Lang Tian hanya menggelengkan kepalanya. "Sudahlah leluhur, jika dibandingkan dengan kesembuhan dari pemimpin klan Xiao, apa artinya aku memakan beberapa serutan kayu? Bahkan jika 1000 kayu yang telah terserut mengubur diriku, itu tidak menjadi masalah." Xiao Zhan tiba-tiba mengatakan, kata-kata seperti ini tampaknya cukup familiar. Oh sial, itu adalah kata-kata yang barusan disebutkan oleh Tuan Muda Xiaoyan, bukan? Feng Bao juga langsung berkata, "Ini benar-benar kasus di mana balok atas tidak lurus, maka balok bawah juga ikut bengkok." Mendengarkan ucapan dari Feng Bao, mereka semuanya langsung tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan melihat pada Xiao Yao sambil bertanya, "Leluhur, apakah kultivasimu telah mencapai puncak bintang 4 Dodi?" Xiao Yao pun gelengkan kepalanya. "Untuk sementara belum, tapi aku bisa memastikan bahwa 1 bulan lagi aku pasti mencapai puncak bintang 4 Dodi." Xiaoyan dengan penuh semangat dia mengatakan, "Itu luar biasa. Setelah kekuatan leluhur pulih, maka Anda bisa langsung mencoba terobosan ke bintang 5 Dodi. Dan Anda akan menjadi satu-satunya orang
selama puluhan ribu tahun terakhir yang akan muncul di dalam klan Xiao sebagai bintang 5 Dodi. Begitu leluhur mencapai terobosan bintang 5 Dodi ini, mari kita kembali ke dalam klan Xiao dengan penuh kejayaan. Xiao Yao sangat gembira. Ini adalah ide yang bagus dan juga luar biasa. Xiao Yao merasa kebangkitan klan Xiao sudah ada di depan mata, membuat kerutan di wajahnya langsung menghilang. Xiao Yan melihat pada bayangan ungu dan juga Lang Tian, lalu mengatakan, hari ini penuh dengan kabar baik. Bayangan ungu dan juga Lang Tian, kalian telah melakukan terobosan, bukan? Beritahu semua orang berapa kekuatan kalian saat ini. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, mereka semuanya langsung melihat pada bayangan ungu dan juga Lang Tian. Tanpa ragu lagi, bayangan ungu kemudian berkata, untungnya kita tidak mengecewakan Tuan Muda Xiao Yan. Aku sekarang telah berada di tahap akhir bintang 5 Dodi. Lang Tian telah berada di tahap menengah bintang 4 Dodi. Xiao Yan pun berkata, bagus sekali, bagus sekali. Bayangan ungu, apakah kau masih memiliki inti binatang iblis di bintang 5 Dodi? Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, raut wajah bayangan ungu langsung muram. Dia pun menggelengkan kepalanya. Kekuatan di bintang 5 Dodi, setiap kenaikan levelnya sangat sulit. Dan setelah aku menghabiskan inti dari binatang iblis di bintang 5 Dodi, aku hanya naik 1 level. Jawaban dari bayangan ungu tidak mengejutkan Xiao Yan, karena Xiao Yan juga tahu peningkatan di atas bintang 5 semakin sulit setiap tahapnya. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu melihat pada Zenny, seolah tahu apa yang akan ditanyakan oleh seorang Xiao Yan, membuat Zenny langsung mengatakan, kita telah mendapatkan banyak inti binatang iblis bintang 4. Dan itu cukup bagi Tuan Muda Xiao Yan dan juga Lang Tian mencapai level puncak dari bintang 4 Dodi. Tapi untuk inti binatang iblis bintang 5 sebenarnya di pasaran sangatlah langka. Dan sejauh ini aku baru berhasil mendapatkan sekitar 100, Tuan Muda Xiao Yan. Namun kau tidak perlu khawatir, aku akan memerintahkan seluruh orang dari aliansi bisnis untuk mendapatkan inti binatang iblis bintang 5 Dodi dengan sekuat tenaga. Dan lebih banyak lagi akan dikumpulkan secara bertahap. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menyadari kesulitan seperti ini. Dia terdiam sejenak lalu melihat pada bayangan ungu, Nan Erming dan juga King Mu'er dengan wajah yang tampak gelisah. Hanya ada 100 inti dari binatang iblis bintang 5 Dodi. Bagaimana caraku membaginya kepada mereka? Nan Erming belum mendapatkan satupun. King Mu'er juga sudah dijanjikan oleh Xiao Yan sebelumnya. Dan bayangan ungu, yang terbaik baginya harus segera menembus bintang 6 Dodi. Karena apabila kelompok dari Xiao Yan benar-benar memiliki 2 orang bintang 6, maka kekuatan tim ini akan semakin luar biasa. Xiao Yan terdiam dalam pemikirannya, mempertimbangkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya dia membuat keputusan. Sebagai orang yang selalu menepati janji, dan karena aku telah berjanji pada King Mu'er, maka aku harus memenuhinya. Mu'er, ambillah 100 inti binatang iblis ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Nan Erming, sementara kau bersabar ya, aku akan memberikanmu setelah kakak Zenny mendapatkannya kembali. Lang Tian, kau teruslah meningkatkan kemampuanmu menggunakan inti binatang iblis di bintang 4 Dodi yang telah kita dapatkan kembali. Pandangan mata dari Xiao Yan ketika melihat Nan Erming dan juga bayangan ungu nampak sedikit rasa bersalah dan juga tidak berdaya. Nan Erming kemudian mengatakan, merupakan hal yang baik bagi Nona Mu'er untuk naik level terlebih dahulu, karena dia bisa memberikan bantuan pada Kaisar Iblis Hauran. Sedangkan kami lebih banyak menganggur saat ini dan juga masih banyak waktu, jadi tidak perlu terlalu buru-buru meningkatkan kekuatan. Bayangan ungu mengangguk setuju dengan ucapan dari Nan Erming. Atas pengertian Nan Erming ini, rasa bersalah Xiao Yan terhadap Nan Erming mau tidak mau malah bertambah. 2 kali Nan Erming mengalah, 2 kali pula dia tidak mendapatkan apapun. Xiao Yan sangat menyesal. Sementara King Mu'er, wajahnya nampak gembira karena Xiao Yan menepati janjinya. King Hauran tiba-tiba saja berkata, Mu'er, kau jangan keterlaluan, adik Xiao Yan. Kata-kata dari Mu'er hanyalah sebuah lelucon.
jangan kau anggap serius. Klan Xiao sekarang perlu bangkit dan sangat membutuhkan para ahli untuk menjaganya. Ini adalah saatnya kau paling membutuhkan inti binatang iblis itu. Zhou Yan menggelengkan kepalanya sambil menimpali kakak. Tapi aku sudah berjanji dan aku tidak mungkin mengingkarinya. Karena aku dan juga dirimu adalah saudara, bagaimana mungkin aku melupakan janjiku terhadap Mu'er? Lagi pula dia juga membutuhkan inti binatang iblis bintang 5 Dodi ini. Mata dari Mu'er terlihat nampak puas dan dia pun menimpali. Hei pembohong kecil, aku sudah sangat senang kau mengingat akan janjimu. Tapi apa yang kakak Haoran katakan itu benar. Kau lebih membutuhkan inti binatang iblis ini daripada aku. Dan aku bisa mencarinya sendiri. Zhou Yan segera berkata, sebenarnya ini Zhou Yan benar-benar dalam situasi yang sulit. King Haoran kemudian menimpali. Zhou Yan, tolong jangan menolak lagi. Klan iblis darah milikku sudah menerima banyak bantuan darimu. Dan kau bersama dengan diriku adalah saudara. Mu'er benar-benar belum membutuhkan inti binatang iblis saat ini. Sudah, tidak perlu berdebat. Aku sudah memutuskan. Mu'er, kembalikan inti binatang iblis kepada Zhou Yan. Zhou Yan terdiam sejenak. Suasana di dalam hatinya menjadi sangat canggung melihat mata dari King Mu'er yang nampak berbinar. Karena bahagia, Zhenny menghela nafas dan kemudian dia mulai berbicara membantu Zhou Yan menangani kesulitannya saat ini. Apa yang dikatakan Kaisar Haoran sangatlah masuk akal. Bagaimana jika begini saja, Tuan Muda Zhou Yan, kau mengambil kembali inti binatang iblis. Namun, kau juga bisa dianggap berhutang budi pada Nona Mu'er. Bagaimanakah ide dariku ini? King Mu'er segera menimpali. Bagus sekali. Itu adalah ide yang bagus kakak Zhenny. Seolah takut Zhou Yan mengingkari janjinya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan semua orang di dalam tempat ini menyadari apa yang dipikirkan oleh Mu'er. Mereka semuanya diam-diam tertawa. Zhou Yan agak terkejut dan juga termenung, tapi masih belum mengerti sepenuhnya. Melihat King Mu'er telah setuju dan menganggukkan kepalanya, Zhou Yan pun segera mengatakan, bukankah ini hanya soal hutang budi saja? Tepat pada saat itu tatapan mata Zhou Yan melihat Mu'er dan dia merasa sedikit gugup. Zhenny kemudian berkata, Tuan Muda Zhou Yan, karena saat ini kau telah mendapatkan kembali 100 inti binatang iblis bintang 5 Dodi, bagaimana caranya kau membagikan? Nan Erming tiba-tiba saja berkata, aku masih berpikir seperti sebelumnya, lebih baik meningkatkan kekuatan bayangan ungu terlebih dahulu. Zhou Yan menatap Nan Erming dan kemudian dia mengatakan, bayangan ungu sudah berada di tahap akhir bintang 5. Jadi, inti binatang iblis ini akan aku berikan pada dirimu. Kau tidak boleh menolaknya. Ini adalah sebuah keputusan. Nan Erming benar-benar tidak paham dengan apa yang dilakukan Zhou Yan, namun dia juga tidak bisa menolak dalam hal ini. Selanjutnya pandangan mata Zhou Yan melihat Lang Tian. Lang Tian, bisakah kau memurnikan pil obat tingkat kaisar kelima? Lang Tian menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan jiwa dari klan Danmo sangat luar biasa dan lebih kuat jika dibandingkan dengan ras lain, serta kita terampil dalam memurnikan obat-obatan, namun untuk bisa memurnikan pil tingkat 5 kaisar itu terlalu tinggi untuk kekuatanku saat ini, dan mungkin aku perlu mencapai puncak bintang 4 terlebih dahulu untuk bisa memurnikan pil obat tingkat kelima. Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Oh, jadi begitu ya. Pada awalnya Zhou Yan berencana untuk mempercayakan pembuatan pil hati ungu kepada Lang Tian. Tapi karena Lang Tian sudah mengatakan hal seperti itu, Zhou Yan tidak lagi berani menyerahkan urusan itu padanya. Lagi pula cangkang kura-kura hati ungu berusia 200.000 tahun apabila gagal hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia, dan cangkang kura-kura hati ungu tidak mudah untuk ditemukan. Zhou Yan hanya bisa menunda untuk masalah ini. Lagi pula Lang Tian merupakan ras iblis. Selama ada persediaan inti binatang iblis yang cukup membuatnya mencapai puncak bintang 4 atau bahkan bintang 5 Dodi tidak terlalu sulit. Zhou
Xiaoyan kemudian mengatakan, untuk sementara ini teruslah menyerap inti binatang iblis bintang 4 hingga kekuatan mencapai puncak bintang 4 Dodi. Jika memungkinkan, juga tembus ke bintang 5 Dodi sebelum kau benar-benar memurnikan pil hati ungu. Lang Tian hanya bisa menganggukkan kepalanya. Xiao Zhan menepuk bahu dari Lang Tian untuk memberikannya semangat supaya giat dalam penyerapan inti binatang iblis. Tiba-tiba saja Nan Erming berbicara pada Xiaoyan. Oh ya Tuan Muda Xiaoyan, aku hampir melupakan sesuatu. Ada hal yang perlu aku laporkan pada Anda. Ketika Anda sedang mengasingkan diri, pada saat itu aku dan juga Xiao Zhan pergi berjalan-jalan dan kemudian sesuatu telah terjadi. Nan Erming menceritakan secara detail peristiwa ketika dia membantu gadis berbaju merah pada saat itu. Mendengarkan cerita dari seorang Nan Erming ini, ekspresi wajah dari King Haoran tiba-tiba berubah drastis. Apa? Kau bilang mereka mungkin berasal dari keluarga binatang ajaib? Nan Erming dan juga Xiao Zhan menganggukkan kepalanya. Ekspresi wajah King Haoran menjadi serius. Lalu dia berkata, jika begitu identitas dari gadis berbaju merah ini sangatlah luar biasa. Untungnya kalian menyelamatkan dia. Jika sampai terjadi sesuatu pada gadis berbaju merah dengan kekuatan dari keluarga binatang ajaib, mereka pasti tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dan mungkin mereka akan membuat seluruh kota porak-poranda. Kata-kata dari King Haoran membuat mereka semuanya merinding. Xiao Zhan dan juga Nan Erming bahkan lebih terkejut. Mampu meratakan seluruh kota Juki. Tampaknya latar belakang dari keluarga binatang ajaib ini jauh lebih hebat dari apa yang mereka bayangkan. Melihat kebingungan dari semua orang di dalam ruangan ini, King Haoran mulai menjelaskan, keluarga binatang ajaib merupakan kekuatan yang sangat misterius di dalam benua Dodi. Disebut misterius karena mereka jarang berpartisipasi di dalam perebutan kekuasaan di benua Dodi ini, dan mereka bahkan juga jarang muncul. Namun, misterius sama sekali bukan berarti tidak mencolok. Pernah ada kekuatan di dalam benua Dodi yang mengandalkan bintang 7-nya melukai parah seorang anggota keluarga binatang ajaib ini, dan akibatnya hanya dalam waktu 1 malam saja mereka mengamuk. Kekuatan yang telah melukai anggota keluarga binatang ajaib langsung diratakan dengan tanah dan mereka menghilang dari dunia. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya sebenarnya? Siapa gadis berbaju merah? Dan mungkinkah dia memang benar-benar berasal dari keluarga binatang ajaib? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.